Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi ya di pertemuan keempat untuk mata kuliah gambar teknik. Oh, sorry. Kita jumpa lagi di mata kuliah gambar teknik ya, dan ini adalah pertemuan keempat. Harusnya gitu ya. Oke. eh, untuk pertemuan keempat ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat rectangle atau kotak, kemudian membuat circle, polygon, dan em, nanti akan saya perkenalkan juga dengan yang namanya hatch, boundary, region, itu juga akan kita pelajari. Ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita membuat menambahkan layers, sudah ya. Objek properties ya, mengganti warna garisnya, kemudian membuat bentuk menggunakan polyline, itu juga sudah. Perbedaan polyline, line, dan arc itu juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana untuk membuat kotak, lingkaran ya, itu akan kita pelajari. Nah, kita mulai saja. Ya, seperti ini. Oke. Untuk membuat sebuah kotak ya, kita bisa gunakan tools ini ya, rectangle. RECTANGLE, rectangle atau rectang ya. Perintahnya bisa Anda baca ya. Anda baca di bagian bawah ya. Di sana ada press F1 for more help, itu di atasnya ada rectang. Nah, itu adalah perintah yang bisa kita gunakan di command line. Jadi Anda bisa klik menggunakan ini ya. Kemudian klik di command line untuk menentukan koordinat titik pertama. Ya, kalau kita ingin objeknya tertata ya, kita gunakan koordinat yang pasti di awalnya. Kalau enggak ya nanti agak susah. Nah, atau kita bisa langsung saja ketik REC ya di command line, atau RECTANG rectang, itu juga bisa. Enter. Nah, kemudian kita bisa tentukan titik awalnya. Oke. Saya akan coba dulu untuk tambahkan layer ya. Anda bisa ingat-ingat lagi sedikit. Kita klik ya home, kemudian masuk ke layer properties, atau Anda bisa baca di bawahnya itu ada perintah layer ya. Anda bisa aktifkan seperti ini. Oke. Nah, layer 0 ini adalah layer default, dia tidak bisa diganti namanya ya, tidak bisa dihapus. Jadi kita tambahkan saja new layer. Nah, ini untuk yang kotak. Kotak. Kemudian nanti kita akan buat lingkaran juga ya, lingkaran. Lalu polygon. Kemudian ada region ya. Lalu ada boundary. Ya, semoga ini waktunya cukup ya. Nggak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti pemahamannya agak susah nanti ya. Di awal-awal lupa nanti. Boundary, region, dan yang terakhir adalah hatch. Nah, kita tentukan warnanya ya biar berbeda-beda. Merah. Saya pilih yang warna default saja yang sudah disediakan. Kemudian kotaknya itu hijau. Lingkarannya kita pakai cyan.
Soyeon blue, dan regionnya yang pink, yang cinta. Nah, yang pertama kita ingin membuat bentuk kotak dulu. Nah, kotak itu berarti kita gunakan rectangle ya. Perintahnya tadi REC atau RECTANG, rectang. Enter. Nah, di sini saya akan buat bentuk kotak dengan ukuran 6 kali 6. Nah, di koordinat awal adalah koordinat awalnya saya kasih 3,3. Nah, ini koordinat awal. Jadi ini titik awalnya. Kemudian kita buat add ya. Kalau bikin rectangle itu koordinat awal, kemudian kasih add panjangnya berapa kali lebarnya berapa. Nah, misalkan kita ingin membuat bentuk rectangle dengan panjang 6, lebar juga 6. Jadi kita masukkan add 6,6. Enter. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar saya akan coba tampilkan dulu. Jadi di materi itu sebenarnya sudah saya siapkan ya, sudah ada panduannya sebenarnya di link yang saya lampirkan. Jadi nanti Anda bisa baca-baca saja bagaimana cara menggunakan polyline, arc ya, kemudian rectangle, itu sudah ada semua. Ada di ya, saya akan buka dulu ya. Ya, seperti ini. Ceng 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 ceng. Nah, ini ya. Sudah ada perintah polyline, rectangle, arc ya. Ini langkah-langkahnya sudah ada. Polyline di sini langkah-langkahnya juga sudah ada ya. Lalu ada rectangle nih di sini nih ya. Perintahnya REC. Nah, ini sudah ada semua. Jadi nanti Anda bisa ikuti ya. Ini sudah saya kasih. Kalau misalkan dibuat PowerPoint itu kayaknya nggak bisa semuanya bagus gitu ya. Nah, kita akan coba latihannya nanti buat seperti ini ya. Nah, ini 6 kali 6, kemudian ini nanti ada 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, dan di bagian dalam ini adalah 4 kali 4. Ya, kita coba ya. Ini kita sudah buat ya 6 kali 6. Kemudian kita pengen bikin yang 2 kali 2 seperti ini. Dan sudut terluarnya kotak besar itu ada pas di tengah-tengah. Lalu gimana caranya? Ya, tinggal kita hitung saja. Ya, tinggal kita hitung saja. Ini tadi di koordinat berapa? Di koordinat berapa tadi? 33 ya, 33. Nah, nanti di sini ada 2 kali 2, berarti kita turunkan ini 1 ya, turunkan 1, geser ke sana 1, berarti X nya kita kurangi 1, Y nya juga kita kurangi 1, berarti titik awalnya, koordinat awalnya adalah 2,2 ya. Kita REC ya, enter. Kemudian kita masukkan koordinat awal 2,2, enter. Add ya.
2,2. Enter. Nah, ini sudah jadi rectangle dengan posisi dengan panjang 2, lebar 2, dan pas di tengah-tengah nih, ya, seperti ini. Nah, kemudian yang atas bagaimana? Ya, karena ini 33, berarti Y-nya di sini sudutnya adalah, koordinatnya adalah 3,9, ya. 3,9, X-nya ke kirinya di sini berarti dikurangi 1, 2 ya, berarti X-nya 2, kemudian Y-nya kita tambah 1 karena nanti dia di atas sini ya. Berarti 2,10. Kita ketikkan REC, enter. Kemudian add 2,10, enter. Nah, sorry. Harusnya dikurangi ya, sorry. Ini 9, X-nya di sini, Y-nya harusnya pas nih. Ini 22, ini 66, 33, 39, 310, 210. Harusnya udah benar nih, 210, Y-nya 10 ya. Tapi kok munculnya di sana 2,10 ya. Oh, saya pakai add tadi, sorry. Salah ya, harusnya 2,10, nggak pakai add, sorry. Kemudian panjang lebarnya add 2,2, enter. Ups, ke bawah ya, sorry, salah lagi ini. REC, enter. 2,10, enter. Kemudian add 2 ya, jadi dia nanti ke kanan, kemudian ke bawah berarti minus 2. Minus 2. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, saya jelaskan lagi. Karena di sini tadi titik awalnya 3,3, tingginya adalah 6 ya. Kalau ke atas kan Y ya, berarti 3,9 di sini. Biar ketemu pas di tengahnya sini berarti 3,10 ya, 3,10. Tapi dia ke kiri di sini, sudut sini, berarti dikurangi 1 karena ini kan panjangnya 2 ya, 2,10. Lalu kita buat panjangnya adalah 2, lalu dia ke bawahnya 2, karena ke bawah berarti kita kasih minus. Oke, lalu yang selanjutnya yang sebelah sini kita coba. Di sini 310, ke sini 39 ya, 3,9 ke sini berarti 9,9. Naik berarti 9,10, ke sini berarti 10,10. Ya, kita coba REC, enter. 10,10, enter. Ya, ini titik awalnya, kemudian mau ke kiri dan ke bawah. Panjang lebarnya 2, berarti kita kasih minus ya. Add minus 2, minus 2 juga, enter. Nah, hasilnya seperti itu. Oke. REC lagi. Jadi kita menggunakan koordinat relatif ya. Ini 33, 93, ke bawah berarti 92, ke sini berarti 10,2. 10,2, enter ya. Add minus 2,2. Nah,
ini udah jadi. Kemudian kita buat yang bagian tengahnya. Nah, ini 33, ini 34 ya, berarti di sini 44. Add 4, REC dulu, enter. 4,4, enter. Kemudian add 4,4, enter. Nah, ini udah jadi. Kita kasih dimension ya, linear. Kita kasih ini berapa? 6 ya. Udah benar. Yang ini kita kasih dimensi, ini 2, udah benar. Nah, ini 4 ya, seperti itu. Jadi kita kalau ingin membuat rectangle itu menggunakan sistem koordinat relatif ya. Yang pertama koordinat, yang kedua itu adalah panjangnya, panjang lebarnya mau berapa gitu. Oke, itu rectangle. Kemudian kita buat yang circle ya. Nah, kalau circle itu saya rasa gampang ya. Di sini nanti ada circle atau center radius. Kita bisa ketikkan CIRCLE circle ya, atau CIRC, coba ya seperti ini. Circle ya. Kemudian kita bisa buat ya di sini titik awalnya, misalkan koordinatnya saya kasih 23,5 ya koordinat awal. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan radius atau jari-jari dari lingkaran yang kita buat. Misalkan kita buat jari-jarinya 4, enter. Nah, berarti karena ini lingkaran dengan jari-jari 4, artinya lingkaran ini memiliki diameter 8. Gitu ya. Saya pindahkan dulu. Oke, seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada poligon ya. Ini ya, poligon. Nah, poligon kita bisa ketikkan di sini di komen lainnya poligon. Nanti Anda bisa perhatikan lagi untuk cara penggunaannya sudah ada ya di sini. Anda bisa baca-baca lagi. Kalau memperhatikan video mungkin kurang jelas, Anda bisa menggunakan memperhatikan dari materi yang saya lampirkan. Oke. Ya. Setelah kita masukkan perintah poligon atau kita klik tombol poligon, lalu kita diminta untuk memasukkan jumlah sisinya mau berapa. Poligon itu kan bentuk yang memiliki lebih dari satu sisi. Segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, dan seterusnya. Ya, misalkan kita bikin yang segi 8. Jadi kita masukkan 8. Kita tekan enter ya. Kemudian kita tentukan ya titik pusatnya dari poligonnya di mana. Misalkan saya bikin di sini. Nah, kita bikin nih untuk kita pilih yang inscribe ya. Jadi dia sesuai dengan lingkaran. Saya pindah dulu ke poligon ya. Pol, enter. Jumlah sisinya 8 ya. Kita tentukan titik pusatnya di sini misal. Kemudian kita pilih yang inscribe ya.
Nah, kita masukkan jari-jarinya berapa? 4 misalkan, biar sama. Nah, ini ya, ini polygon. Jadi kita ketikkan perintahnya pol, kemudian masukkan berapa jumlah sisi yang ingin kita buat. Lalu kita pilih inscribe ya, nanti ada inscribe dan outscribe ya. Ini ya, inscribe dan circumscribe. Ya, inscribe itu membuat polygon dengan hasil polygon berada di dalam lingkaran. Kalau circumscribe itu nanti dia mengacu dari hasil polygon ya. Nah, ini seperti ini. Lingkarannya di luar, ini lingkarannya di dalam. Sorry, kebalik. Ini di luar, ini di dalam. Jadi nanti poligonnya kalau kita masukkan jari-jari 4 itu bukan berarti poligonnya ininya 4 ya. Tapi kalau yang ini 4, ini 4 jelas. Nah, ini poligon, kemudian kita selanjutnya ada region ya, kita bikin yang region. Nah, untuk objek-objek dasar seperti line, circle, arc, rectangle, polygon, ya, polyline, itu terutama yang polygon, circle, rectangle, polyline itu bisa langsung membuat sebuah objek yang terbaca sebagai bentuk. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan line? Ya, line. Misalkan saya ingin membuat di sini, ya, bentuknya persegi, ya, saya bikin 7. Kemudian 7 sudutnya 90, 7 sudutnya 180. Nah, kalau ini berupa line, nanti dia terbacanya kan garis-garis saja. Dia tidak menjadi sebuah bentuk, tidak terbaca sebagai bentuk, tetapi terbaca sebagai garis. Nah, bagaimana supaya ini menjadi sebuah bentuk? Nah, itu kita bisa menggunakan yang pertama adalah region. Ya, kita ketikkan region. Ya, region. Itu untuk mengubah garis yang sudah tertutup itu menjadi sebuah bentuk. Ya, nanti ada di sini ya, draw. Nanti Anda bisa cari region. Ya, convert an object that enclose an area into a region object. Jadi dia mengubah sebuah bentuk ya dari garis yang tertutup sehingga dia terbacanya tidak sebagai garis lagi tetapi sebagai bentuk. Contohnya adalah ini, bentuk persegi tapi dia terbacanya sebagai garis nih. Kita ubah menjadi region sebagai bentuk ya, region. Enter. Kemudian kita bisa seleksi nih garisnya. Nah, seperti ini. Kita enter lagi. Nah, ini akan terbaca sebagai bentuk, tidak sebagai garis lagi. Nah, gini ya. Ketika kita klik, nanti dia akan terbaca sebagai sebuah bentuk, bukan sebagai garis lagi. Ya, ini adalah region. Oke, sekali lagi. Line ya, misalkan L, saya mau bikin di sini ya,
sini, add misalkan berapa ya, 9, sudutnya 0, seperti ini. Kemudian ke atasnya kita kasih 3, misalkan add 3, sudutnya 90, add berapa tadi, 9 ya, sudutnya 180, kemudian kita tutup. Lalu bagian luarnya kita kasih arc nih. Nah, misalkan seperti ini, titik awal, kemudian ini titik kedua ya, kita kasih 1 dengan kemiringan apa nih, seperti ini ya. Nah, arc lagi, misalkan di sini kita kasih misalkan seperti ini. Kita ubah ya, ini menjadi sebuah bentuk ya, region. Nah, kita seleksi garis bawah, arc, garis yang atas, dan juga arc yang depan. Kita tekan enter. Nah, kita bisa seleksi, kita pindahkan misalkan seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ini adalah region. Kita bisa mengubah garis menjadi sebuah bentuk. Nah, selain menggunakan region, satu lagi adalah boundary. Nah, boundary itu fungsinya adalah membuat sebuah objek yang terbaca sebagai garis tertutup menjadi sebuah bentuk, sama seperti region ya. Kalau region kita harus memilih garis yang terhubung. Kalau boundary kita bisa memilih area di dalam garis yang tertutup itu tadi. Misalkan saya bikin arc ya, sembarangan aja, misalkan arc lagi ya. Yang penting ini harus tertutup ya. Kalau nggak tertutup dia nggak bisa jadi sebuah bentuk. Arc lagi misalkan ya. Nah, ini ya, saya seleksi dulu, saya pindahkan, saya geser ya. Nah, ini kalau kita seleksi dia masih sendiri-sendiri, hanya arc biasa ya, seperti ini. Nah, supaya ini menjadi sebuah bentuk, terbacanya bukan hanya garis saja, kita bisa gunakan boundary, B-O-U-N-D-A-R-Y, boundary. Atau toolsnya ada di draw, ya, ada di sini, boundary, ya, boundary. Ini untuk menyeleksi bagian dalam dari sebuah garis yang terhubung, sehingga nanti dia terbentuk menjadi mengubah ya, terubah menjadi sebuah bentuk. Langsung saja contohnya, boundary, enter, kita seleksi ya, kita klik pick point ya, kemudian kita klik bagian dalam dari
arc yang sudah kita buat ini, klik, kemudian kita enter. Nah, sehingga nanti dia akan menjadi sebuah bentuk ya, yang tadinya hanya garis seperti ini, dia akan membentuk jadi seperti ini. Nah, itu boundary dan region. Nah, apakah semua garis itu harus diubah menjadi bentuk? Nah, tentu saja tidak, kecuali kalau memang kita butuh ya untuk garis itu atau isinya harus kita beri warna. Nah, kalau garis seperti ini nanti susah untuk dikasih warna. Harus kita ubah menjadi sebuah bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya adalah hatch. Nah, kalau di toolnya ada di sini. Mana ya? Hatch. Ini hatch ya. Hatch di sini fungsinya adalah untuk memberi warna pada ya. Hatch berfungsi untuk memberi warna pada objek berupa bentuk, bukan berupa garis, tapi berupa bentuk. Kalau mau mengubah warna garis ya kita ubah di properti saja cukup ya. Kalau mengubah isi atau fill-nya kita gunakan hatch. Oke, saya ketikkan di sini misalkan HATCH hatch. Enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Anda ingin memberikan warna seperti apa atau tekstur seperti apa. Ada yang solid ya, berarti warna utuh ya, fill saja, atau diberi tekstur seperti ini ya. Ada brickstone, ini bricks ya, sama ya, ada brass, ada dust. Ini tergantung dari apa yang ingin Anda pilih ya. Misalkan itu tembok, kita pilih ya yang brick ya, ini ya. Oke, kemudian kita select object. Nah, ini enter. Lalu kita bisa preview dulu hasilnya seperti apa ya. Oh, ini seperti ini hasilnya. Ini terlalu kecil, Pak, dibuat lebih besar lagi. Kita bisa tekan escape, kita ubah scale-nya menjadi 1,5 misalkan, preview. Nah, kurang besar lagi, Pak ya, escape lagi ya, kita perbesar lagi misalkan 2, preview. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah oke, tekan enter. Nah, ini sudah ada warnanya. Sekali lagi, hatch lagi ya. Nah, misalkan warna solid aja, Pak, jangan yang ada motifnya ya. Kita bisa pilih yang solid nih. Solid, kemudian warnanya mau jadi warna apa? Kita sesuaikan dengan layer aja ya. Di sini warna kuning. Kemudian select object. Nah, misalkan objeknya ini. Enter. Kemudian kita preview. Hasilnya seperti ini. Oke, hatch lagi. Kita ubah jadi apa ya? Brush. Nanti di sini kita pilih ya. Steel. Nah, steel. Kemudian kita add select object ya, misalkan yang ini, klik enter, kita preview. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau kurang besar kita bisa besarkan lagi, misalkan kita jadikan 3 ya, ini, kemudian preview. Nah, ini hasilnya, enter. Hatch lagi misalkan.
Kita pilih ya custom warnanya, pengennya yang apa gitu ya, tinggal milih aja. Misalkan teksturnya ini ya, misal kita select objeknya, enter, kita preview. Wah, ini terlalu besar, misalkan escape, kita ubah lagi scale-nya jadi yang kecil, preview. Kurang kecil, kita kecilkan lagi, preview. Nah, enter. Seperti itu. Nah, kalau gradasi gimana ya? Kita bisa draw, nanti di sini ada gradient ya. Gradient kita pilih nih ya. Jadi satu sebenarnya dengan hatch. Gradient kita pilih warnanya ya, to color misalkan kita pilih yang ini, misalkan warnanya jangan biru tapi merah misalkan, dan warna ini aja lah ya misalkan. Kemudian kita select objek, kita pilih objeknya, enter, preview. Udah jadi, sudah sesuai, enter lagi ya. Kita pakai hatch saja perintahnya, nggak apa-apa nanti karena gradient ada di sini. Kita ubah yang ini jadi ini ya, ini jadi merah. Select objek, kita pilih, enter ya, oke aja. Nah, ini hasilnya. Lagi hatch lagi ya. Gradient misalkan kita ubah jadi warna hijau, jangan hijau ya, biru dengan warna putih. Seperti ini. Angle-nya misalkan kita putar nih jadi 90 derajat nih ya, jadinya naik turun seperti ini. Kita select objek ya, lebih dari satu langsung seperti ini, enter, dan oke. Nah, ini hasilnya. Loh Pak, ini kok jadinya cuman putih aja, ini kok jadinya biru aja. Ya kalau pengen gradasinya berlaku seperti yang tadi ya harus satu-satu ya. Nah, ini gradasinya pakainya yang ini ya, kita pakainya satu-satu. Ntar satu objek ya. Kita hatch lagi, gradient kita pilih. Nah, seperti ini. Kalau diseleksi semua nanti berbeda, hitung ya. Misalkan hatch gradientnya saya pakai yang ini ya, select objek ini dan ini, enter, oke. Nah, ini hasilnya. Oke ya, saya rasa seperti itu saja pengenalan dari pembuatan objek yang dasar ya. Ada garis, ada lengkungan, ada polyline, ada polygon, rectangle, circle ya. Kemudian ada hatch, boundary dan region untuk bikin garis menjadi sebuah bentuk ya. Nah, itu adalah perintah dasar dari AutoCAD. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana memodifikasi ya. Modifikasi di sini nanti ada duplicate ya, copy paste, mirror, move ya. Seperti itu untuk gambar 2 dimensi. Untuk yang 3 dimensi tentunya nanti ada sendiri berbeda ya. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan ya.
Jangan lupa untuk memberikan review yang baik sehingga presensi Anda tercatat. Ya. Sekali lagi, setiap pertemuan saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan presensi Anda jangan sampai di bawah 50%. Karena apabila presensi di bawah 50%, maka nilai Anda otomatis E. Itu oleh sistem, bukan oleh saya. Ya, walaupun UTS, UAS, tugas itu nilainya 100 semua, kalau presensi kurang dari 50%, nilainya akan tetap E. Itu sudah disetting oleh sistem, ya, bukan saya. Jadi usahakan nilai presensinya itu lebih dari 50%. Oke? Gitu aja dari saya untuk pertemuan keempat ini. Kita lanjutkan pertemuan kelima nanti untuk modifier. Lalu kita akan coba membuat denah. Ya, itu aja. Saya akhiri untuk pertemuan keempat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa.